Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Salah satunya, kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga pada Ramadan kali ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan lagi, yang harapannya ini akan menjadi momentum yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bermuhasabah, untuk refleksi diri, apakah di 11 bulan sebelumnya kita sudah menjadi manusia yang baik atau justru sebaliknya. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, sang uswah hasanah, suri tauladan, yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, yang kita berusaha untuk meniru betapa agungnya akhlak beliau, betapa luar biasa beliau dalam memperlakukan manusia, yang memuliakan manusia yang lain, yang menghargai manusia yang lain, dan kita akan menjadikan itu sebagai contoh ya, bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali Pondok Pesantren Al-Falah tahun ini kembali hadir secara virtual di dalam pengajian Ramadan. Jika tahun lalu pengajiannya menggunakan kitab Risalatus Syiyam, Ramadan tahun ini kita akan mengkaji kitab yang lain, yaitu kitab yang berjudul As-Sittin Al-Adliyah. Kitab ini kami pandang penting karena ini menjadi kitab yang menjadi rujukan bagaimana sesungguhnya hak-hak perempuan di dalam Islam, bagaimana prinsip-prinsip relasi atau hubungan antara sesama manusia, yaitu sesama tentunya laki-laki dan perempuan di dalam Islam yang berlandaskan atas keadilan. Seringkali kita menemui ya, beberapa kesempatan, misalnya saja ini perempuan sulit mengakses hal-hal yang sebenarnya ingin dia dapatkan, misalnya akses pendidikan, akses partisipasi di dalam kepemimpinan dan lain sebagainya, karena pandangan-pandangan negatif yang itu merupakan stigma alias tidak terbukti ya. Jadi hanya pelabelan saja, dianggap tidak mampu padahal sebetulnya mampu. Nah, bagaimana Islam memandang hal itu? Nah, maka kita akan mengkaji kitab ini. Jadi kitab As-Sittin Al-Adliyah ini berisikan 60 hadis yang di dalamnya membahas tentang hak-hak perempuan di dalam Islam. Nah, sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan mengirimkan suratul Fatihah ya. Kita kirimkan kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita, yang dulu mengajarkan kita alif ba ta dan mengajarkan kita kehidupan ini sehingga kita sampai pada fase yang sekarang ini. Dan terkhusus lagi kita juga kirimkan Fatihah kepada mu'alif hadal kitab, pengarang kitab ini, yaitu Kiai Haji Fakhruddin Abdul Qadir. Semoga apa yang kita pelajari melalui kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan nantinya kita akan menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya sholih dan sholihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babun fil usulil ammah. Jadi kitab ini diawali dengan membahas hal-hal yang sifatnya masih mendasar ya. Dasar-dasar relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, sesama muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi persaudaraan yang dimaksud di sini, karena ini disebutkan dengan kata muslim, sesungguhnya tidak hanya mengacu pada muslim dalam jenis kelamin laki-laki saja, tetapi semuanya, baik itu muslim maupun muslimah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi setiap muslim dan muslimah adalah saudara bagi muslim dan muslimah yang lain. Jadi secara lebih substantif, setiap manusia itu sesungguhnya saudara bagi manusia yang lain. Hadis ini mengajarkan prinsip yang paling mendasar di dalam ajaran Islam, yaitu prinsip kemanusiaan melalui ajaran persaudaraan. Jadi aspek persaudaraan itu sangat ditekankan di sini. Lantas bagaimana persaudaraan itu diwujudkan? Di dalam hadis ini dijelaskan la yadhlimuhu, ya, dan tidak boleh mendolimi, la yakhdhuluhu, dan tidak boleh menghina, la yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkan yang lain. Jadi ketika kita menganggap sesama muslim dan juga muslimah adalah saudara, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tadi, yaitu mendolimi yang lain, merendahkan yang lain, dan juga menghina yang lain. Ini seringkali secara tidak sadar dilakukan, ya, karena setiap orang ketika dia memiliki keunggulan atau kelebihan, ini potensial menjadi perbuatan yang merendahkan atau menghina orang lain. Misalnya karena dia punya ilmu yang lebih, karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kekayaan, atau bahkan karena perbedaan jenis kelamin. Misalnya karena dia laki-laki, kemudian dia menganggap rendah perempuan. Itu namanya tidak bisa memahami bagaimana sesungguhnya hakikat hubungan antara sesama muslim yang seharusnya bersaudara. Gitu. Nah, kelanjutan dari hadis ini, at-taqwa hahuna. Ya. Takwa itu ada di sini. Di sini itu dijelaskan wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Ya, jadi ketika Rasulullah mengatakan ini, at-taqwa hahuna, itu ada di sini, ya, menunjukkan dada. Itu artinya takwa itu sebenarnya ada di hati. Karena Islam ini tidak membedakan makhluknya, ya, kecuali karena ketakwaannya. Jadi yang membedakan itu baik buruknya, ya, unggul dan tidaknya itu karena ketakwaannya. Kalau dia bertakwa, maka dia adalah muslim yang baik, dan ketakwaan itu ada di sini, di dalam hati, ya. Bukan kebaikan itu bukan apa yang tampak, ya, oleh manusia pada umumnya. Misalnya dia punya kelebihan secara ilmu, ya, kelebihan dalam hal kekuasaan, jabatan, atau bahkan kekayaan dan yang lain-lain. Jadi orang yang takwa itu salah satu parameternya adalah dia mengerti hakikat hubungan antara sesama manusia, yaitu bersaudara. Nah, hubungan persaudaraan ini tadi, di dalamnya tidak boleh ada unsur menghina, merendahkan, dan juga mendolimi.
Biasanya misalnya contoh ini ya, dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, laki-laki memandang perempuan itu lebih rendah, tidak punya kapasitas intelektual yang baik, sehingga dianggap tidak bisa memimpin, gitu ya. Ketika terjadi pemilihan, nah ini tidak diberi kesempatan karena dianggap bahwa perempuan itu tidak punya kapasitas intelektual. Itu namanya merendahkan. Atau tidak memberikan kesempatan yang sama. Misalnya perempuan ini pengen sekolah tinggi, tetapi dibilang ngapain ya, tidak perlulah, nanti paling ujung-ujungnya ke dapur juga. Itu namanya merendahkan, karena dia tidak memberikan akses yang sama sebagaimana laki-laki memiliki hak atas pendidikan itu. Jadi ketika seseorang sudah memahami makna takwa dan dia menjadikan muslim, muslimah, dan manusia yang lain itu sebagai saudara, maka dia tidak akan pernah memandang rendah sesama manusia itu. Dia menempatkan sesama manusia itu dalam relasi yang setara dengan segala perbedaan yang melekat. Ketika mereka berbeda dari sisi ekonominya, berbeda dari sisi ilmunya, berbeda jenis kelaminnya, itu semuanya memiliki kesempatan dan juga memiliki jati diri yang sama, yaitu sesama manusia. Waqala Imam An-Nawawi fi syarhil hadis. Jadi Imam Nawawi berkata di dalam keterangannya yang menjelaskan hadis ini, al-khazlu yang dinamakan dengan menghina itu adalah tarkul i'anati wan nasri. Jadi ketika seseorang itu tidak mendukung atau menolong sesama manusia yang lain, padahal dia membutuhkan pertolongan itu atau dia membutuhkan dukungan itu. Misalnya karena tadi menganggap rendah, menganggap sebelah mata terhadap kemampuan perempuan misalnya ya. Kemudian dia tidak diberi kesempatan dan dia diam saja, dia tidak mendukung. Itu sudah bisa disebut sebagai khadlun. Khadlun itu merendahkan ya, menghina. Nah, wa ma'nahu, dan selanjutnya di sini wa ma'nahu idza ista'ana bihi fi daf'i dhalimin wa nahwihi lazimahu i'anatahu idza amkanahu. Ketika seseorang di sini minta pertolongan dan kemudian dia berada di dalam situasi yang berada di bawah kedzaliman dan dia butuh pertolongan itu, maka kita harus menolong sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita sudah tahu nih basic atau dasarnya bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka ketika dia berada di dalam situasi di mana dia mendapatkan kezaliman dan dia butuh dukungan dan pertolongan, maka kita harus menolong dia. Contohnya ini memang banyak yang menimpa perempuan. Misalnya perempuan ini di stigma negatif. Perempuan itu kan biasanya hanya dilihat dari sisi fisiknya saja, dari cara dia berpakaian. Dia sudah di stigma ini, dicap dia baik atau tidak, itu hanya dari fisik atau dari penampilannya saja. Padahal yang namanya manusia itu aspeknya adalah kompleks ya. Tidak hanya dari aspek fisiknya saja. Manusia itu juga terdiri dari aspek spiritual, juga aspek intelektual. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali tidak dilihat di dalam diri seorang perempuan. Bahkan perempuan itu sering dianggap sebagai sumber masalah, gitu ya. Jadi ketika terjadi hal-hal yang misalnya ini terjadi kemaksiatan, gitu ya, itu biasanya yang disalahkan adalah perempuan. Salah sendiri ya, perempuan berpakaian tidak sopan misalnya. Salah sendiri perempuan tidak bisa menjaga diri. Salah sendiri perempuan keluar malam. Nah, ini
ini cara pandang yang menempatkan perempuan ini secara tidak adil, karena dia menempatkan perempuan itu sebagai sumber masalah. Nah, ketika terjadi seperti ini dan perempuan itu butuh pertolongan, maka kita wajib untuk menolong sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini kecuali walam yakullahu udhrin syar'iyyin, kecuali ada udzur syar'i yang kemudian kita tidak mampu untuk menolong perempuan itu. Nah, ini biasanya memang rawan sekali perempuan itu di stigma negatif ya. Misalnya kita sering ini di media kita mendengar istilah pelakor. Nah, ini istilah ini sebenarnya sangat problematis sekali karena belum apa-apa sudah menempatkan perempuan pada posisi yang bersalah. Padahal kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita mengikuti arus dan mengikuti alur, misalnya alur pemberitaan ya, kalau kita tidak hati-hati, itu nanti bisa terjatuh pada fitnah. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita sudah mengecap perempuan itu sebagai pelakor. Jadi kita tidak adil menempatkan perempuan dan laki-laki di sini, menganggap perempuan sebagai sumber masalah. Padahal misalnya terjadi perselingkuhan, ya, itu faktornya banyak sekali. Tidak hanya dari sisi perempuannya saja, ya, jadi sangat mungkin sekali itu juga terjadi karena dari sisi laki-lakinya. Gitu. Stigma yang lain juga misalnya kita bisa contohkan. Ini kasus ini yang memandang perempuan itu sebagai sumber masalah. Misalnya ada kasus korupsi seorang pejabat. Di sini nanti akan kadang-kadang sampai pada kesimpulan, oh itu karena istrinya itu gaya hidupnya gelangor. Jadi dia mendorong agar suaminya itu melakukan korupsi. Di sini kan sangat tidak adil. Siapa yang korupsi, tapi siapa yang dianggap sebagai sumber kesalahan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini artinya merendahkan perempuan, dan itu jauh dari prinsip-prinsip persaudaraan yang ditekankan di dalam hadis ini. Wa amma wala yahqiruhu, dan tidak merendahkan atau menghina itu adalah aila yahtaqiruhu. Jadi tidak menghina atau tidak merendahkan itu adalah tidak mengabaikan. Jadi misalnya kita memberikan apresiasi atau kita mengakui eksistensi dari setiap orang beserta dengan peran-peran yang dilakukan. Biasanya yang eksistensinya tidak cukup dihargai, peran-perannya tidak cukup dihargai, itu seringkali adalah peran-peran perempuan ya. Misalnya dia ibu rumah tangga, itu dianggap tak ngapa-ngapain di rumah, padahal kerjaannya tidak habis-habis. Seringkali tidak dihargai seperti itu. Ya, seringkali dianggap ya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kerja-kerja produktif gitu. Nah, itu sudah termasuk pada apa ya, perbuatan yang tidak masuk dalam prinsip-prinsip akhul muslim tadi gitu. Nah, jadi ini yang kemudian tidak boleh dilakukan. Nah, di sini dilengkapi wala yastashghiru dan juga wayastaqil. Jangan mengecilkan, jangan menganggap mereka tidak punya peran. Jadi bersikap adil, menganggap semuanya ini memiliki perannya masing-masing. Dengan demikian relasi yang akan terbangun antara laki-laki dan perempuan adalah relasi yang lebih baik dan lebih berkeadilan. Jadi itu semoga kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini dan menjadi spirit kita untuk menjadi manusia yang lebih menghargai manusia yang lain. Dan kita berdoa semoga kita dimampukan oleh Allah, dituntun untuk tidak hanya menjadi manusia yang sholih dan sholihah, tetapi juga muslih dan muslihah.
Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.